Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazwa Surya, mahasiswa dari program Studi Manajemen Informatika kelas 4C. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem IT helpdesk untuk organisasi. Mari kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Yang pertama, dimulai dari kondisi saat ini yang pelaporannya tidak terstruktur. Yang kedua, manajemen aset yang masih manual. Yang ketiga, evaluasi yang masih subjektif. Kita melanjut ke poin kedua, kesenjangan, yaitu sistem IT helpdesk yang umum beredar hanya berfokus pada tiket pengaduan tanpa terintegrasi dengan data riwayat aset. Dampaknya, manajemen kesulitan menganalisis perangkat yang sering bermasalah dan merencanakan pengadaan atau pemeliharaan secara akurat. Yang untuk solusi, kita membangun sistem informasi IT helpdesk berbasis web dengan menyatukan manajemen tiket berbasis status visual, otomasi penugasan, sinkronisasi status aset secara otomatis, dan AI Assistant untuk pengaduan mandiri. Kita lanjut pada poin kedua, yaitu tujuan utamanya. Yang pertama, otomasi pelaporan dan penugasan, dimulai dari tiket visual yang terstruktur, auto-routing teknisi, alur status yang transparan, notifikasi secara real-time. Yang kedua, integrasi dan inventarisasi aset. Yang pertama, pemantauan secara terpusat. Yang kedua, sinkronisasi otomatis. Untuk kita lanjut ke poin ketiga, yaitu evaluasi kinerja dan analitik. Yang pertama, workload otomatis, sistem rating pelayanan. Yang ketiga, laporan komprehensif. Kita masuk ke poin keempat, optimalisasi sistem dan pengguna, terintegrasi langsung dengan AI Assistant, role-based access control. Dan ketiga, pemetaan dan pengujian. Sekarang kita masuk ke halaman landing page dari sistemnya. Ini adalah halaman utamanya. Di sini, ketika kita scroll ke bawah, di sini bagaimana sih IT helpdesk itu bekerja? Di sini akan ada tuntunannya, laporkan kendala Anda, distribusi dan penanganan, selesai dan terdokumentasi. Di sini ada fitur unggulan, pelaporan cepat dan tepat, distribusi tugas pintar. Yang di bawahnya lagi ada alat lengkap untuk manajemen aset dan evaluasi. Seperti ini untuk fiturnya. Sekarang kita bakal masuk ke menu profil. Nah, untuk menu profil dapat dilihat seperti ini. Di sini ada informasi sistem tentang aplikasi, visi, dan misi. Hanya itu. Nah, di sini adalah halaman loginnya. Di sini kita akan mulai dengan daftar dulu. Kita masuk ke menu daftar sekarang. Dan ini adalah menu register, tidak beda sama yang login. Sekarang saya akan mengisi untuk mendaftarkan akunnya. Di sini saya akan mendaftarkan akun seperti ini. Saya sudah menginputkan nama lengkap, username, password, daftar sebagai role apa, dan foto sebagai opsional. Tidak akan saya masukkan. Di sini bisa untuk role kita bisa memilih dua, yaitu staff IT ataupun karyawan. Ini kita langsung register akun. Jika sudah, kita akan langsung masuk ke halaman login dan kita akan langsung masukkan username dan password tadi. Nah, ini sudah saya masukkan dan sekarang kita masuk ke dashboard. Nah, ini adalah halaman dashboard ketika kita login sebagai karyawan. Ini sudah akun yang sudah saya daftarkan tadi. Di sini ada riwayat tiket saya, kita bisa buat laporan di bagian sini. Di sini ada menu AI Assistant untuk kita mengeluhkan dulu, kita mencari solusi secara mandiri di sini. Di sini juga ada profil saya yang bisa kita edit nama lengkap ataupun mengubah foto profilnya. Di sini ada simpan perubahan. Di sini kita akan mulai dengan buat laporan terlebih dahulu. Klik menu laporan, pilih kategori. Nah, di sini di kategori kendala, ketika berhubungan dengan aset fisik, maka dia akan menampilkan aset, pilih aset. Salah satunya itu seperti jaringan, hardware, ya seperti itu, multimedia juga begitu ya. Kita mulai dengan kategori kendalanya, jaringan, pilih lokasinya, kita pilih divisi HR, kita rusak. Nah, kita bisa masukkan upload foto dari jenis aset yang rusak. Sini saya akan pilih dulu fotonya ya. Jika sudah, kita langsung klik kirim tiket. Di sini kita hanya laporan berhasil dikirim dan kita akan menunggu si staff untuk mengklik menuju lokasi ke lokasi kita. Nah, ini adalah menu staff ya, gimana dari si pelapor Jaka kita bisa lihat fotonya seperti ini. Nah, di sini akan menampilkan foto kerusakannya dan kita bisa klik, staff bisa mengklik menuju lokasi ataupun bisa menghapus. Kita klik OK. Di sini sedang mulai dikerjakan. Di sini juga ada status yang dimana setiap tugas yang diberikan akan ada muncul status dan setiap ada rating yang diberikan karyawan akan masuk ke sini. Jadi sudah bisa dibaca. Nah, dapat dilihat
statusnya yang tadinya menunggu menuju lokasi. Sekarang kita akan mencoba perubahan lagi di menu staff. Nah, di sini kita akan mulai kerjakan. Kita klik OK. Ini akan mulai dilakukan pengerjaan dan kita akan melakukan cek lagi di menu karyawan tadi. Dapat dilihat bahwa statusnya tadi yang menuju lokasi sekarang dikerjakan. Sekarang kita akan kembali lagi ke menu staff. Di sini kita akan tandai selesai. Oke. Maka diselesaikan pada 10 Juli 2048. Kita akan cek lagi. Nah, di sini tulisannya statusnya selesai dan kita bisa memberi ratingnya berapa. Kita kasih coba bintang 5, kita kirim. Nah, di sini akan telah ada notifikasi. Kita coba cek lagi di staff. Nah, di sini kita dapat lihat notifikasinya bahwa karyawan telah memberikan bintang 5. Oke, di sini kita sudah masuk ke dashboard admin. Di sini ada 4 tiket menunggu, ada cardnya sedang dikerjakan dan 6 tiket selesai. Di sini ada status penanganan tiket. Di sini ada dalam bentuk chart. Dan di sini ada top 5 aset yang sering rusak dan di sini ada pemantauan kinerja staff yang secara live. Sekarang kita lanjut ke menu kategori. Di sini manajemen kategori kita bisa menambah kategori untuk bidang IT-nya. Di sini saya sudah menambahkan beberapa. Di sini kita akan coba cari jaringan, nah maka akan tampil jaringan. Di sini saya juga bisa menambah edit, kita bisa mengedit jaringan ini, bisa diganti seperti apa gitu ya, kita ubah jadi hilangkan R-nya atau hilangkan N-nya, kita simpan perubahan, maka di kabel tersebut akan terjadi perubahan. Nah, R-nya sudah hilang. Nah, untuk tambah kategori juga sama, kita coba sini oke, kita accept, simpan kategori, maka di tabel akan menambah. Nah, di sini untuk hapus kita juga bisa klik ini, yakin hapus, oke. Maka di tabel juga akan hilang. Nah, untuk di manajemen lokasi, aset, dan user, kita mulai dari lokasi dulu. Di sini sama saja, ada fitur cari, bisa nambah, bisa edit, bisa hapus. Nah, ada fitur tambahan yaitu di mana ada pagination. Jadi ketika ada banyak data yang dimasukkan, maka kita bisa membagi data tersebut per halaman, gitu ya. Untuk aset juga sama. Di sini ada card kondisi baik, kondisi rusak, dan dalam perbaikan. Di sini juga ada fitur CRUD yang sama seperti di halaman sebelumnya dan pagination. Untuk manajemen user juga sama. Di sini dia menampilkan ada CRUD untuk cari, ada tambah, ada edit, ada hapus, dan ada pagination untuk membagi data per halaman. Di sini ada laporan dan analitik tiket. Di sini ada fitur filter sama cetak PDF ataupun Excel. Di sini ada tabel yang memperlihatkan rating, durasi penyelesaiannya berapa, statusnya apa, teknisi siapa, kategorinya apa. Di sini kita coba cetak PDF. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk Excel juga sama ya. Untuk di riwayat dan rekap laporan, di sini kita bisa mengenerate laporan untuk kita simpan laporan bulanannya. Seperti ini. Sekarang kita masuk ke fitur pelaporan. Saat karyawan menekan tombol lapor, sistem kita tidak hanya menyimpan data, tetapi melakukan beberapa proses cerdas secara otomatis. Pertama, foto bukti yang diunggah akan disimpan secara aman. Kedua, ini yang menarik, sistem memiliki auto routing, artinya berdasarkan kategori masalah yang dipilih, sistem akan otomatis mencari staf IT yang keahliannya paling sesuai dan langsung menugaskannya ke tiket ini. Ketiga, sistem kita juga terintegrasi dengan manajemen inventaris. Jadi, kalau yang dilaporkan adalah aset perusahaan, status aset tersebut di database akan otomatis berubah menjadi rusak. Terakhir, staf IT yang ditunjuk akan langsung menerima notifikasi saat itu juga, sehingga masalah bisa ditangani dengan jauh lebih cepat. Karyawan pun akan menerima pesan bahwa laporan berhasil dikirim. Di sini, ada sistem yang menggunakan algoritma yang disebut list loaded method. Bagaimana cara kerjanya? Saat ada laporan masuk, sistem akan memfilter staf IT berdasarkan 3 hal: jabatannya, status kehadirannya, dan spesialisasinya. Setelah menemukan kandidat yang cocok, sistem akan menghitung berapa banyak tugas yang sedang dikerjakan oleh masing-masing teknisi tersebut. Sistem kemudian akan secara otomatis menugaskan tiket baru ini kepada teknisi yang beban kerjanya paling sedikit. Dengan algoritma ini, pembagian tugas menjadi sangat adil, mencegah bottleneck, dan memastikan semua masalah karyawan ditangani dengan lebih efisien. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan dan demo kali ini. Saya Yazul Surya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.